Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Salam Merdeka. Salam Merdeka Nusantaraku. Ya, salam Rahayu, salam Nusantara Merdeka. Mas Dias ini teman-teman, kalau teman-teman ingat sekitar 6 bulan lalu juga ada testimoni dari Mas Dias, dan di hari ini, hari Senin tanggal 29, hari Senin terakhir di bulan November tahun 2021 ini. Selamat datang kembali, salaman lagi Mas Dias. Ini Mas Dias itu yang saya ingat teman-teman, selalu tersenyum dan bahagia. Ya, setelah kira-kira 6 bulan lalu ada testimoni yang luar biasa Mas Dias. Ini kita sambil ngobrol aja, ada kopi. Silakan dinikmati Mas Dias. Hormat buat teman-teman, salam cahaya se-Nusantara, bahwa kebangkitan, kemurnian, kejayaan Nusantara dan satria-satrianya tidak bisa dihindari lagi. Nanti akan kita bahas lebih dalam dengan Mas Dias. Mas Dias ini setahu saya kerjanya di Kalimantan, di pertambangan batu bara. Tidak tahu ada kabar apa ini, barangkali beliaunya sendiri ada testimoni dan cerita bagaimana. Kita diskusi saja Mas Dias dengan santai tentang bagaimana sih sebenarnya spiritual dan material itu, sehingga kita tahu pola dan aturan mainnya. Kalau kita sudah tahu pola dan aturan mainnya, ya otomatis kemestian sebagai manusia yang mulia, yang luar biasa, tahu-tahu ya berujul terjadi begitu saja. Baik, sebelumnya salam Rahayu, Rahayu bagi seluruh sahabat meditasi Losdol Nusantara. Rahayu. Nah, pada kesempatan di siang hari ini, saya mohon izin ke rekan-rekan semua dan mohon izin kepada Mas Bonang untuk menyampaikan testimoni mengenai meditasi Losdol Nusantara. Ini saya sendiri juga sebelumnya tidak menyangka akan terjadi hal semacam ini di diri saya, yang berefek ke alam semesta. Nah, singkat cerita, waktu itu tepatnya waktu saya di Kalimantan Selatan, dari dasar hati yang paling dalam, dari hati kecil, itu muncul rasa ketika meditasi, semua lampu atau cahaya listrik, dari cahaya lampu listrik itu kita matikan semua, dan muncul rasa ketika meditasi pada malam hari, ada muncul rasa gunakan lilin, nyalakan lilin. Nah, pada saat itu yang saya lakukan adalah saya membeli lilin, kemudian saya nyalakan lilin tepat di depan saya, kemudian saya duduk bersila dan rileks, serileks-rileksnya, senyaman mungkin. Bahkan waktu itu, waktu bermeditasi itu tidak hanya saya berduduk sila, tapi sembari duduk ya juga sambil rokokan, sambil menikmati beberapa batang rokok. Nah,
kejadian yang tidak di luar daripada nalar saya adalah ketika selesai meditasi yang saya dapati pengaruh dari meditasi atau energi di dalam diri kita yang cukup kita sadari saja. Kita tidak memprogram alam semesta. Saya tidak memprogram lilin yang saya nyalakan itu. Tapi ada kejadian yang luar biasa, yaitu untuk normalnya lilin itu ketika dibakar akan bentuknya seperti ini. Sampai habis akan membentuk sisa seperti ini. Nah, pada saat ketika normal. Nah, ketika saya bermeditasi, saya sadari, nah, luar biasanya ketika lilin itu habis, cahaya itu habis, tinggal setipis koin 100 rupiah. Lebih tipis lagi bahkan di beberapa setipis kertas ya. Bahkan di beberapa kejadian itu tidak bisa saya bawa ke sanggar untuk bukti karena apa? Mulai sumbu sampai batang lilinnya itu habis. Yang ada adalah tinggal jelaga di lantai, di keramik waktu itu. Di salah satu kamar saya di mes di lokasi tambang ya, rekan-rekan semua. Nah, ini kebetulan yang saya bawa contoh ini ada 2 ya, yang tinggal setipis kertas. Perbandingannya seperti ini. Nah, ya. Atau bisa lebih didekatkan ke kamera, Mas. Oh iya. Ya. Kameranya. Bisa dilihat perbedaannya. Bisa dilihat perbedaannya. Jadi di sini sebetulnya yang dibutuhkan kalau dari pribadi saya adalah kemurnian. Kalau bahasa Jawa, orang Jawa bilang itu dalam tahapan meditasi ini saya tidak memprogram apapun. Kalau versi bahasa Jawa atau orang Jawa itu babah lomoh. Babah lomoh sakarmu. Nah, munya itu munya mu Gusti ya. Babah lomoh wis. Lumuh nggih. Bah lomoh wis. Terserahlah pokoknya. Babah lomoh itu ndak mau tahu. Ya. Bahasa Indonesianya babah lomoh itu ndak mau tahu sudah. Yang penting saya bahagia, saya menikmati, saya enjoy, itu. Dan saya rileks, itu saja. Terus kemudian di beberapa kesempatan karena saya sempatkan meditasi, di beberapa kesempatan itu karena aktivitas kerja saya sehingga kondisi fisik ini lelah, saya kemudian malam saya sempatkan sebelum istirahat tidur, saya sempatkan untuk bermeditasi. Nah, lilin itu panjangnya kira-kira ada 15 cm, mungkin saya nyalakan terus kemudian saya mengawali meditasi, berkurangnya lilin yang terbakar ini sekitar 5 cm. Itu badan saya sudah capek. Kemudian saya memutuskan untuk istirahat tidur. Nah, ketika saya istirahat tidur, dalam tidur pun itu sebelum tidur itu saya menikmati, saya merasakan hidup yang menguasai tidur tersebut. Karena yang membuat rasa kantuk, rasa lelah itu selain Sang Pencipta sendiri juga tidak bisa manusia memunculkan rasa itu. Kemudian disitulah nikmatnya ngantuk itu saya sadari. Kemudian lilin tetap menyala di dalam kamar. Nah, ketika saya terbangun di pagi hari, sekitar jam 4 rutinitas saya itu bangun, lilin tersebut dalam kondisi mati. Terus kemudian saya nyalakan lampu di kamar, ya, lampu listrik saya nyalakan. Nah, saya lihat tempat saya menyalakan lilin sebelum tidur tadi. Nah, di situ apa yang saya dapati? Yang ada adalah tinggal jejak jelaganya. Jadi kalau tadi itu yang saya bawa ke sini itu masih seukuran setebal kertas. Nah, untuk beberapa kejadian itu
tidak meninggalkan jejak sama sekali kecuali hanya sisa jelaga. Nah, itu yang tidak bisa saya bawa ke sini, tidak bisa saya perlihatkan ke teman-teman. Lah bagaimana? Lah wong sudah habis kok, sudah tidak ada sisa lagi. Ya, akhirnya perjalanan waktu demi waktu hingga saya memperoleh kesempatan untuk berkunjung ke Sanggar Meditasi Losdol Nusantara di rumahnya Mas Bonang. Nah, saya membawa bukti ini sifatnya untuk bahan sharing ya, rekan-rekan semua, ya, bahwa keluguan yang sudah sering kali Mas Bonang sampaikan, keluguan kita, kemurnian kita dalam meditasi sudah sebetulnya sangat sederhana sekali. Yang dibutuhkan adalah keluguan. Jadi dengan keluguan itu maka akan memunculkan energi kemurnian ya, rekan-rekan semua. Nah, dari kemurnian itu maka tataran dari cahaya yang atau benda yang terlihat secara fisik mata manusia melihat. Nah, ketika kita menyadari ternyata itu adalah sebuah energi yang energi yang luar biasa, di mana panca indera kita ini tidak mampu lagi untuk merespon, untuk menangkap ya, untuk melihat sosok yang tadinya wujud menjadi yang tadinya benda materi menjadi non materi atau in materi. Mungkin itu, Mas. Terima kasih Mas Dias sudah jauh-jauh membawa bekas lilin ini atau sisa lilin bakar ini dari Kalimantan ke Surabaya. Kelihatannya sangat sederhana bekas lilin, tapi sebenarnya ini luar biasa maknanya kalau kita kaji dari sisi energi kemurnian manusia. Bagaimana efeknya ketika dalam kesadaran dan ketika tidak di dalam kesadaran, efek terhadap lingkungan sekitar walaupun tanpa diprogram. Bahwa sekaligus peristiwa ini dengan meditasi menggunakan lilin ini rupanya bisa dijadikan sebuah alat parameter bagaimana mengukur kualitas meditasi kita. Ini alat ukur sederhana ini. Walaupun ya banyak alat ukurnya ya, tapi ini asik Mas Dias, bahwa bukti nyata yang seperti itu, kalau lilin dinyalakan dan dia terpapar energi yang dipancarkan oleh seorang yogi, seorang yang menyadari diri, energinya ini kan memancar ke alam sekitar. Walaupun Mas Dias tidak dengan sengaja memprogram atau bagaimana, ya energi tetap memancar semakin besar dan itu berpengaruh kepada sekelilingnya. Karena energi itu sifatnya abadi dan energi itu bisa berubah sifat dari sifat energi tertentu ke sifat energi lain. Ini sangat menginspirasi. Jadi terima kasih Mas Dias, ini sangat menarik bagi saya. Dan kalau kita bicara tentang materi atau kita bicara tentang energi yang berbentuk materi dan non materi, memang energi yang bersifat material itu adalah kualitas energi yang getarannya paling bawah, getarannya paling rendah, akhirnya dia menjadi materi. Ketika kualitas frekuensi vibrasinya menguat,
menguat dia akan menjadi cahaya. Jembatan antara cahaya dan materi inilah ada sebuah garis yang menjembatani, karena pemindaian dari panca indera ini, kalau energi itu sudah bersifat materi kan nyata. Betul. Oh, doanya diterima. Iya. Itu kalau sudah wujud di mata, yang bisa terpindai oleh panca indera. Kalau belum wujud material, oh gak diterima. Padahal ini sudah bekerja dua-duanya. Semakin sempurnanya pembakaran lilin, bahkan ada yang tidak berbekas kecuali jelaganya, artinya sumbu-sumbunya juga habis. Itu sudah sebuah pertanda bahwa kemestian dari energi yang telah berjalan bagi Mas Dias begitu berpengaruh kepada kesempurnaan pembakaran itu. Asik ini, Mas. Kalau dulu saya ingat kesaksiannya Mas Dias itu kan tentang banjir yang sudah setinggi pintu rumah tapi airnya tidak bisa masuk. Iya. Tentang panen buah naga. Iya. Yang 1 hektarnya normalnya sekian, iya. Kok bisa jauh lebih tinggi sehingga dikatakan tetangga dukunang tinggi. Memang konstelasi energi yang sudah melampaui kesadaran kita itu menghasilkan peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dicerna akal. Akhirnya kita ngomong, oh itu ajaib, itu mukjizat, itu gak perewangan. Akhirnya belara, berasa menceng-menceng segitu. Padahal semua itu tentang energi kemurnianmu, tulus lakukan. Dan dengan satu lagi, kalau rumusnya Mas Dias ini dan hebat, apa Mas Dias yang satu ini selain tulus? Selain tulus ya, rumus yang saya gunakan itu kepasrahan yang lost doll sudah. Bahasa saya ya, kalau pakai bahasa Jawa itu sudah sak karepmu. Itu saja sudah. Nah, mu-nya ini yang kita huruf MU-nya ini yang ditulis dalam abjad huruf kapital ya, huruf besar ya. Mu-nya ini adalah mu-nya Gusti. Jadi tugas kita sebetulnya hanya cukup menyadari saja dengan keluguan dan kepolosan. Kita tinggalkan semua nafsu untuk memprogram ya, karena sejatinya energi kita ini sudah sangat luar biasa canggih dan tahu betul apa yang kita butuhkan, bahkan apa yang kita inginkan. Nah, di awal saya juga tidak langsung serta-merta seperti ini. Namanya saya juga masih manusia, saya juga oleh Sang Maha Pencipta juga dibekali oleh 4 unsur nafsu, di mana saya juga menginginkan sebetulnya memiliki ini, memiliki ini, memiliki ini. Nah, di situ saya coba memprogram dengan keinginan nafsu itu. Nah, ternyata memang di satu titik tertentu energi sudah terbentuk karena nafsu kita yang tidak sabar. Nah, terkadang di titik tertentu kita muncul, sepengalaman saya muncul rasa putus asa. Nah, rasa putus asa itulah yang sebetulnya meng-cancel karena ketidak-enjoyan kita, rileksnya kita. Ya, kita tidak bisa rileks, tidak bisa santai, tidak bisa penuh kepasrahan total. Itu gara-gara kita mengejar sesuatu yang telah kita programkan. Ya, sebetulnya itu tidak salah. Kita memprogramkan sesuatu itu tidak salah. Ya, sekali lagi agak tipis memang hijab
antara kita memprogram dengan pasrah yang tulus, yang saya bilang itu sakarmu, atau orang Jawa di beberapa tempat itu ada yang mengenal istilah bah lomo. Nah, itu sudah kita dapatkan, ya, maka energi cahaya, ya, vibrasi energi cahaya itu akan mempengaruhi alam semesta. Nah, ya, itu memang ada dua hal mendasar dalam meditasi. Pertama, tentang maneges, artinya ada program tertentu, dan ada meditasi pelepasan. Memang ini tentang kualitas, Mas, ya. Dan yang memang sudah pelepasan itu memang kita tujuannya ke sana. Pada akhirnya ke sana juga. Tidak salah juga ketika meditasi dilakukan untuk kepentingan tertentu. Sehingga saya sering sarankan ke teman-teman, ketika bermeditasi yang sifatnya punya program, sadari, dayai program, setelah itu rilis, lepas. Tidak usah digandoli lagi sehingga tidak muncul rasa kecewa tadi yang akhirnya melemahkan daya. betul. Lepas sudah ke alam. Alam ini akan sangat bijaksana. Lakukan, karena tetap bagaimanapun, ya ini tentang kualitas kemanusiaan ya sebenarnya. Kalau semakin masuk material ini ke dalam cahaya, maka unsur-unsur ego dan keinginan itu menjadi ego yang bercahaya juga. Nah, sehingga di situ ya dadi terus, Mas, kalau sudah di kondisi itu. Nah, karena belum di kondisi itu, ada ego yang belum dirahmati tadi, belum terahmati. Tidak salah juga, gunakan aja. Tapi yang penting setelah disadari, didayai, lepas. Itu akhirnya asik. Nanti pada tahap-tahap berikutnya dalam pengalaman perjalanan spiritual yang keilahian itu akan tertemukan nilai yang seperti itu, bahwa semuanya alam ini sudah terlalu canggih terlalu canggih dan luar biasa, dan ya hebatnya Gusti kan di situ, sehingga hebat pun tidak mencukupi kata-kata hebat untuk menjelaskan itu. Nah, ini tentang lilin sebagai indikator, dan ketika Mas Dias telah memproduksi atau mengolah energi itu menjadi sebuah energi kemurnian di tempat itu, di kamar mes itu, energi di sana pun tetap tertancap, tetap akan ada di situ dan berpengaruh ke sekitar, walaupun beliaunya sekarang di sini. Dan dari sanggar ini rupanya mau pindah kerja, Iya. Dan ceritanya juga aneh-aneh luar biasa. Nah, ini setelah pembahasan lilin, kita bergeser ke profesi beliau ini. Iya. Monggo diceritakan, Mas. Ya, jadi cerita ini saya awali dari dulu, mulai singkat saja. Dulu saya lulus kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Malang. Kemudian dari situ saya meniti karir di dunia pertambangan, sampai mulai dari awal di dunia pertambangan sampai saat ini saya berkarya sebagai seorang trainer mekanik atau trainer maintenance untuk alat berat. Nah, sepak terjang saya ya di seputaran dunia tambang batu bara. Saya bergelut di situ, terus kemudian
di tahun 2021 bulan 1 dari perusahaan sebelumnya yang masih batu bara, saya berpindah ke sebuah perusahaan yang core bisnisnya tetap masih di lingkup jasa pertambangan batu bara. Nah, kemudian di bulan 11 kemarin, ibaratnya itu alam semesta ini saya ibaratkan pada siang hari cuaca sangat cerah, matahari bersinar sangat terik, tiba-tiba muncul hujan. Nah, kenapa kok tiba-tiba muncul hujan? Nah, di awal bulan 11 kemarin saya sudah punya relasi ya, kawan yang sudah 5 tahun itu terputus hubungan, jalur komunikasi terputus ya, karena kesibukan satu dan lain halnya, kita saling kehilangan nomor kontak handphone. Nah, kemudian setelah itu teman saya yang menghubungi di awal itu, teman saya yang sudah berada di pertambangan emas batu bara di Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Nah, itu nanya ke teman-teman yang lain ya, minta nomor handphone saya yang baru. Nah, kemudian dari situ teman saya menghubungi saya untuk meminta, Mas bisa bergabung dengan perusahaan kami, kalau bisa langsung nanti join di bulan Desember. Nah, dari situ langsung saya iyakan. Terus saya kemudian nanya, prosesnya gimana? Oke, nanti dijelaskan. Prosesnya adalah saya harus melakukan presentasi teknis, yaitu presentasi untuk mengajar teknis perawatan di alat berat dan pelajaran teknikal lainnya. Nah, yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, dari perusahaan sebelumnya saya berpindah-pindah perusahaan, bahwa di perusahaan yang ini undangan untuk melakukan presentasi ke perusahaan tersebut malah itu ditangguhkan ke saya, atau saya yang disuruh buat undangan, buat link Zoom-nya, ya menyebar undangan lewat email dengan nama-nama alamat email yang sudah diberikan kepada saya, dan saya juga yang tunjuk untuk menentukan waktunya kapan. Nah, yang bikin undangan saya, ke perusahaan. Undangan ke perusahaan. Jadi yang biasanya itu kita melamar ke perusahaan, itu perusahaan sudah menentukan, sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengundang calon kandidat calon karyawan. Nah, ini berbanding terbalik, malah perusahaan itu yang menyerahkan ke saya untuk membuat undangan. Sebentar Mas ya. Ini yang ngelamar itu sampean ke perusahaan itu atau perusahaan yang ngelamar sampean? Nah, kalau biasanya itu saya yang mengelamar ke perusahaan. Nah, giliran saat ini ya, di kesempatan kemarin itu ya perusahaan yang ngelamar ke saya, Mas. Berarti sampean punya otoritas untuk menerima dan tidak menerima lamaran perusahaan. Cocok ini. Tentunya perpindahan ini juga salary-nya akan lebih baik. Betul, ya, kesejahteraannya. Awalnya tidak dipikirin? Tidak terpikir sama sekali. Dan awal-awal saya mengenal meditasi ini lewat salah satu YouTube-nya Ngaji Roso, Mas Hendra ya, Mas Bonang. Yang di awal-awal itu Mas Bonang diwawancarai oleh Mas Hendra. Nah, ada sebuah kedahsyatan ya, kalau bahasanya Mas Hendra loh ya. Waktu itu The Power of Cocot ya. Ya, itu berhubungan sama lagu sebetulnya. Di sini saya sharing ke teman-teman sekalian. Itu Mas. Iya, hanya sekedar saya mengingatkan ya, ketika mendengarkan lagu,
meskipun kita tidak bernyanyi, kita hanya mendengarkan sehingga timbul rasa bahagia. Hati-hati betul, tolong bagi teman-teman semua, dan juga saya mengingatkan ke pribadi saya sendiri, pahami betul syair lagu tersebut arahnya kemana. Ya. Nah, syair lagu tersebut artinya kemana, arahnya kemana. Karena apa? Tanpa kita sadari, alam bawah sadar nanti ketika lagu ini kok booming, lagu ini kok didengarkan enak, kita mengikuti alunan musik, di situ hati mengiyakan, pikiran mengiyakan, kemudian mulut berucap, jadilah sebuah sabda yang tahu tidak tahu rumusnya, ya, tahu tidak tahu rumusnya, ya. Kemudian hal itu akan mewujud kepada pribadi yang mendengarkan lagu tersebut, dikarenakan kondisi tersebut alam bawah sadar ya yang bermain. Ya, jadi ketika kita mendengarkan lagu kok lama-lama kita jadi bersenandung. Nah, ketika bersenandung jadilah sebuah sabda. Nah, di sini saya terinspirasi ya. Memang dari dulu saya suka lagunya, termasuk juga suka lagunya Naf ya, yang judulnya adalah Akhirnya Aku Menemukanmu. Sama satu lagi yang luar biasa dari lagu Nafnya, lagu grup band Naf ya, saya lupa judulnya, cuma salah satu petikan syairnya adalah kaulah darahku, nah itu juga jantungku, nah itu itu engkaulah hidupku, nah salah satu petikannya di situ. Itu luar biasa ketika didengarkan, kemudian kita bersenandung, ya akhirnya ku menemukanmu tadi. Banyak hal yang sudah disediakan semesta ini, alam ini ke setiap individu manusia. Iya, sebenarnya ya selengkap ya Mas. Iya. Cuma manusianya saja tidak menyadari, tidak tahu diri, kemudian merasa kurang dan mencari-cari, menginjeksi energi-energi dari luar, tidak menyapa dalam, tidak masuk ke dalam diri, akhirnya ya semakin jauh lah. Dan memang seperti yang sering saya sampaikan dan saya praktekkan ke teman-teman, bahkan batin dan mikir pun energinya seketika berjalan. Apalagi ketika masuk ke alunan lagu dengan syair yang punya arti tertentu, itu semakin masuk di hati. Makanya ya jangan nyanyi gelas-gelas kaca. Jangan alamat palsu. Alamat palsu. Nanti tidak ketemu karena pikiran, batin dan ucapan, apalagi ya, sudah diucapkan. Waduh, tambah susah. Ya cari-cari lagu ya yang syairnya itu sebenarnya spiritual, itu enggak musik agama hadrah gitu, enggak. Naf, band-band, bahkan aliran rock itu adalah jeritan hati, itu sangat spiritual, banyak hal yang sangat spiritual. Ini bukan tentang ini seni musik agamis ini. Ini tentang energi. Ya, akhirnya ini tanggal 29 November, berarti Mas Dias dari Palangkaraya ya kemarin, atau Banjarmasin. Iya. Dari pertambangan Banjarmasin sekarang mampir Juanda, di ke Juanda penerbangannya mampir ke Sanggar, terus nanti langsung sore iya, langsung ke Lombok. Nggak pulang kampung ke Banyuwangi dulu? Kemarin sudah. Kemarin sudah, terus sempat balik lagi ke menyelesaikan administrasi. Langsung aktif kerja ya, di awal Desember ini. Betul. Terus perusahaannya sampean gaji piro, Mas? Yang ngelamar. Ya, yang jelas lebih dari yang perusahaan sebelumnya ya. Untuk nominalnya. Iya. Memang pada akhirnya
Di dunia spiritual itu alur energinya tidak apa istilahnya, tidak datar dan kemudian bisa di indikator angka-angka gitu enggak. Iya. Apa itu istilahnya? Dinamis ya. Dinamis ya. Dinamis dan sangat dinamis sekali. Banyak hal yang tidak kita duga. Kalau hanya sekedar datar dan serba terukur, ya saya tidak bisa membayangkan ya hidup yang seperti itu kayak apa. Bukan yang seperti itu kemudian tidak baik atau bagaimana, tapi bahwa ada sebuah kekuatan luar biasa yang sudah jauh melampaui yang kita tahu dan kita masuk ke ranah sana. Ya selamatlah dapat profesinya sama, profesinya ya, sama ya. Tempatnya yang berbeda ya, berbeda dan akan lebih makmur. Ya pokoknya murni Gusti dengan ketulusan dan hati yang senang gembira. Kalau teman-teman perhatikan, Mas Dias ini senyum, guyu, lepas terus. Ini kekuatan dasar. Kalau sumpek terus ya monggo dinikmati aja sumpeknya. Saya juga masih sering kejebak di sumpek. Terus kalau kita sadari yang ngapain kita sumpek. Nah, beliaunya ini sering ketawa sehingga dayanya akan dahsyat. Dan saya yakin lompatan-lompatan kualitas kehidupan material maupun spiritual Mas Dias akan banyak mengalami dinamisasi yang tak terduga. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi? Sementara cukup. Saya nunggu keajaiban lain. Siap. Kalau tidak boleh dikatakan mukjizat ya. Keajaiban aja lah. Betul. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Rahayu Sagung Dumadi. Merdeka Nusantaraku Jaya.